Sesuatu sentralnya adalah Central Christ atau Christ Center, bahwa dialah Yesus Kristus, dialah pusat keselamatan, dialah pusat kehidupan kita. Tidak ada jalan yang lain yang datang kepada Bapa, seperti Yohanes 14:6 berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi keselamatan, bahwa jalan itu hanya bagi Yesus Kristus. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita tahu bersama, kita punya Alkitab, kita punya kitab suci. Semua agama punya kitab suci. Semua agama mengajarkan kabar baik, bagaimana untuk menjadi seorang, menjadi kebenaran. Oleh sebab itu, tidak mengapa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru dalam kehidupan kita semua. Ada hati yang baru, ada roh yang baru, ada kekuatan yang baru, hidup yang baru melingkupi segala kehidupan kita semua, agar supaya kita selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tertunduk di hadapan Tuhan, mengangkat tangan seraya Engkau memberikan terima kasih Tuhan atas kejadianku yang ajaib pada saat ini Bapa. Di tahun 2024 aku ada, sebagaimana aku ada, semua itu karena cinta kasih pertolongan Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan. Tidak ada yang kita mau sombongkan. Semua manusia itu sama, kekayaan, jabatan, pangkat, tahta, harta, itu ada titipan Tuhan dalam kehidupan. Kita tidak pernah dan tidak boleh sombong, karena kalau orang sudah sombong, orang kaya sudah sombong, punya tahta jabatan, ketika dia sakit, ketika dia meninggal, dan tidak lagi ada yang dibawa di dalam peti matinya. Tetapi kita semua yang percaya
di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya rindu membaca dalam firman ini kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membaca dalam satu ayat. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sebetulnya pada saat ini tema yang tepat, hidup yang baru penuh ketaatan di hadapan Tuhan. Amin. Tahun 2024 ini kita semua ada, saya ada, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu adalah grace, itu adalah anugerah, itu adalah gift, itu adalah pemberian kasih karunia daripada Tuhan. Maka daripada itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai terlambat. Mari datang kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena Yeskiel 36 ayat 26, sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Tuhan sudah nampakkan dalam kehidupan kita, sudah memperlihatkan tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata. Peperangan terjadi di sana sini. Kita lihat baru-baru ini Irak, Iran, kemudian sedang berperang Suriah, Israel, Palestina, semua sedang berperang. Amerika, Inggris, Belanda, semua sedang berperang. Sampai sudah mendekati Asia, Korea Selatan, China, Taiwan sudah sementara berperang. Puji Tuhan, Indonesia masih aman-aman. Oleh karena pertahanan keamanan aman, itu semua karena kerjasama dari semua orang-orang yang ada di bangsa Indonesia. Tetapi saya mau katakan, semua dalam kehendak Tuhan. Kalaupun sudah tiba waktunya, kita jangan takut, karena memang akan datang waktunya, masa eskatologi, masa akhir zaman, bahwa semua orang itu akan diadili. Semua datang pada takhta Kristus, semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatan di takhta pengadilan Kristus, dan mereka akan dipisahkan dari orang yang jahat, dari orang yang benar, dan semua yang masih terkubur akan dibangkitkan, dan mereka akan hadir, kemudian akan diadili. Tetapi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari, semua kita di tahun 2024 yakin dengan iman yang percaya bahwa kita memiliki kerajaan surga yang kekal. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, bahwa kita ini adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Hai orang-orang Kristen, hai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kamu adalah surat pujian yang ditulis oleh pelayan kami, dan surat itu bukan ditulis dengan tinta biasa, tetapi dengan roh, dengan tintanya Tuhan. Dan itu bukan hanya ditulis pada lorong batu, tetapi ditulis dalam hati kebatinan kita oleh jari Allah itu yang penulis. Oleh dan sebab itu, betapa berharga dan mulianya kehidupan kita, bahwa Allah memperhatikan. Tetapi kamu itu adalah surat pujian. Makanya jangan berbuat dosa, semua terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau main kucing-kucingan, saya mau sembunyi-sembunyi, agar supaya suami tidak tahu, agar supaya istri tidak tahu, agar supaya anak-anak tidak tahu, agar supaya bapak mantu, mama mantu, saudara-saudara tidak tahu. Saya mau katakan, semua terlanjang di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan semua telanjang. Apa yang kamu perbuat di dalam dunia ini, engkau sedang berzinah, engkau sedang berbuat keji, engkau sedang mencuri, engkau sedang berkhianat, semua terbuka di hadapan Tuhan, dan engkau akan diadili. Dan istilah orang bilang, biar sampai di mana bau durian itu disimpan, tetap akan keluar bau. Artinya biar di mana kejahatan itu akan disimpan, semua akan terungkap, semua kejahatan itu akan diadili. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 20, karena itu
Perhatikanlah. Dia berkata perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, roh jahat, dan apalagi roh iri hati, dengki, percinahan, pemecah belah. Semua itu telah nyata. Itulah kehidupan dalam manusia yang sering berbuat. Kolose 3 ayat yang kelima dia berkata, matikanlah dalam dirimu perbuatan dunia. Karena firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, bahwa ketika orang bersama-sama mencintai dunia, dia bermusuhan dengan Allah. Oleh karena sebab itu saya memperingatkan, barang siapa yang cinta kepada dunia ini, dia sedang bermusuhan dengan Allah. Karena Allah tidak mau kita hidup di dalam dunia. Kita tidak mau hidup dalam kefasikan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan bagi saya, Bapak dan Ibu, adalah kerajaan surga yang kekal. Kamu boleh saja berkata, oh Tuhan, inilah hidupku, tetapi apa yang kau katakan tidak sesuai dengan perkataan. Makanya harus sejalan firman Tuhan dan kehidupan perilaku di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang beriman. Karena Ibrani pasal yang 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa Tuhan menyatakan bagi kita semua, hiduplah hidup dalam iman, dalam kepercayaan, maka engkau akan memiliki kerajaan surga. Segala sakit penyakit akan hilang, ya, segala derita akan lenyap ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa Tuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Mungkin orang masih tahan-tahan kehidupannya, bahwa dia sudah tahu doa, dia sudah tahu iman, dia sudah tahu firman, tetapi dia masa bodoh. Padahal itu sangat bermanfaat, sangat berkuasa memulihkan hidup kita dari penderitaan sakit, memulihkan ekonomi kita dari keadaan ekonomi yang lemah, dan segala sesuatu. Mari kita lihat, tembok Yeriko itu jatuh oleh karena ada pujian penyembahan kepada Tuhan. 7 kali mereka mengelilingi, dan akhirnya runtuhlah tembok itu. Kemudian rantai-rantai yang mengikat Rasul Paulus di dalam penjara ketika dia sedang memuji, menyembah Tuhan, dan terlepaslah rantai-rantai itu. Maka segala pelaku itu hilang karena Tuhan dialah yang melepaskan dia. Saya yakin dan percaya, ketika kita dalam problem, ada dalam permasalahan apapun, ketika kita mengangkat tangan berseru kepada Tuhan, Yesus, Lord, help me, tolong saya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan segala rantai masalah itu. Amin Pak. Tuhan akan melepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Tuhan akan melepaskan segala ikatan sakit penyakit apapun. Tuhan akan mengikatkan segala pergumulan-pergumulan kita. Karena firman Tuhan berkata, bukankah rohku yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jangan bimbang dengan Tuhan. Jangan kita merasa ragu bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan roh yang Tuhan berikan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi biar tahun 2024 Tuhan berikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan dalam batinmu, dan menjauhkan segala hati yang jahat, ya, dan memberikan kepadamu hati yang taat kepada firman, taat berdoa, taat bersaksi, taat beribadah. Lakukanlah keempat hal itu, dan biarlah tahun 2024 hidup baru betul-betul terjaga. Jangan lagi dikotori dengan hidup-hidup yang hugel-hugelan, yang mencuri, yang menfitnah, berzinah, menjatuhkan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita hanya tetap terus berserah kepada Tuhan, bahwa hidupku ini hanya bagimu ya Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Saya yakin percaya dalam perlindungan Tuhan akan selalu menolong. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu yang ada dalam kasih Tuhan, saya mau menantang engkau, saya mau mengajak engkau. Engkau rindu diberkati, engkau rindu dilepaskan dari problem masalah, engkau rindu dilepaskan dari segala penderitaan, engkau rindu dilepaskan dari segala sakit penyakit. Mari
silakan maju. Saya akan mendoakan Bapak Ibu di tempat ini. Jangan pernah engkau menengok kiri kanan. Jangan engkau ada pertimbangan dalam hati, tetapi maju dalam kekuatan kuasa Tuhan. Silakan Pak, saya akan mendoakan Bapak. Puji Tuhan. Ada yang mau didoakan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Kita angkat pujian. Ada kuasa. Ada kuasa.